warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa puasa, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan di mana dibentuk ketakwaan, diajari oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, dan dicontohkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa Ramadan ini bukan hanya untuk umat Islam. Kalau dilihat ayatnya, umat-umat sebelumnya pun berpuasa. Tentu umat-umat sebelum Rasulullah dulu diwajibkan berpuasa. Tapi ketika menjadi syariat Rasulullah, bagi orang Muslim, mukimin, balighin, aqilin, kulim, orang Muslim yang taat, berakal, mukim, balik, merdeka, wajib berpuasa Ramadan. Bagi muslimah, selama tidak mendapatkan halangan, tidak haid, tidak nifas, tidak sedang melahirkan, berakal, baligh, mukim, maka wajib pula dia berpuasa Ramadan. Untuk apa kita disuruh puasa? Dan untuk apa umat-umat sebelum Rasulullah disuruh untuk puasa? La'alakum tattaqun, supaya takwa, supaya terbentuk karakter takwa, takut kepada Allah. Maka santri-santri ini dibentuk. Santri ini harus menjadi pionir ketakwaan, takut kepada Allah, wedi, takut untuk melanggar aturan Allah, takut untuk mengerjakan larangan Allah. Sudah dilarang dikerjakan, harus takut. Kalau takut, hindari. Karena dibentuk oleh Allah supaya kita takut, takut mensekutukan Allah, takut membunuh, takut berzina, takut meminum minuman keras, takut mencuri, takut memakan hak orang lain, takut durhaka kepada orang tua dan guru. Ini karena bagian dari dosa-dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah. Nah, supaya kita takwa, diajarilah berpuasa. Ketika puasa, orang akan merasa lapar, merasa haus, merasa susah. Disinilah letak kita harus selalu introspeksi diri. Betapa sulitnya hidup ketika kita puasa, betapa sulitnya menjadi orang lapar, betapa sulitnya menjadi orang haus, betapa sulitnya menjadi orang yang penuh dengan keterbatasan. Sudah jelas-jelas ada makanan halal di depan kita, tidak bisa kita makan. Sudah jelas ada minuman yang segar, nikmat, menyegarkan, halal, tapi tidak bisa kita minum. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Min tulu'i fajri shadiqi ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya fajar shadiq, imsak, kemudian 10 menit setelah imsak sampai terbenam matahari. Itulah puasa. Pengendalian diri, makan, minum, mata, hati, telinga, kuping, perut, kemaluan, ditahan, dikendalikan supaya takwa, wedi, supaya kita ini punya jiwa takut kepada Allah. Sudah ngerti itu haram dikerjakan, ini tidak takwa. Sudah tahu itu dilarang, sudah tahu itu barang riba, sudah tahu itu uang riba, sudah tahu itu mencuri, sudah tahu itu barang keras, masih juga dikerjakan. Kita harus takut sama Allah, takut, wedi. Inilah puasa ini dibentuk karakter
supaya masing-masing muslim dan muslimah punya jiwa takut kepada Allah. Jangan terbalik, sama Allah kita berani, tapi sama manusia kita takut. Takut sama manusia, tidak takut sama Allah. Padahal manusia sama dengan kita, matanya, makannya, tidurnya, nafasnya sama. Untuk apa kita takuti? Manusia kita hormati, yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, kita hormat, kita segani, kita hormati, kita sayangi, tapi bukan untuk ditakuti. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala takutlah azabnya, takutlah siksanya, takutlah melanggar aturannya. Maka puasa ini membentuk. Maka dibuatlah aturan-aturan dalam puasa. Puasa tidak boleh mengerjakan sesuatu yang boleh dilakukan ketika tidak puasa. Suami dengan istrinya halal, tapi ketika puasa Ramadan di siang hari dilarang keras. Makan minum boleh ketika di luar Ramadan, ketika Ramadan di siang hari tidak diperkenankan. Takut, karena orang puasa ini memang betul-betul membuat takwa. Orang puasa tidak puasa kan nggak ada orang tahu. Kalau sholat orang tahu. Kita sholat isya, kita sholat tarawih, ini orang lihat. Kita sholat tarawih, kita datang ke masjid, orang lihat. Oh itu tarawih, oh dia sholat, oh dia jamaah, oh dia 5 waktu, bagus. Tapi puasa ini tidak bisa. Yang tahu hanya kita sama Allah. Bisa buka, bisa sahur bareng sama teman. Orang lihat kita puasa, tapi di luar kita bisa makan. Puasa ini kan membentuk kita ini betul-betul takut sama Allah. Karena kita makan tuh bisa. Kita sembunyi-sembunyi makan pun bisa. Kita sembunyi-sembunyi sambil kumur-kumur minum air pun bisa. Tapi ketika puasa, ini betul-betul mengajari kita jangan dimakan, jangan diminum, jangan pura-pura, jangan puasanya pura-pura. Ini Ramadan, puasalah dengan sungguh-sungguh. Itulah kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali dan memberi harapan besar, motivasi yang luar biasa kepada umat ini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam satu riwayat, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh karena Allah dan karena iman, maka diampunilah dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Itu motivasi. Kalau kita mau diampuni Allah, puasa yang benar, puasa yang benar. Tahan matanya, jangan lihat barang-barang yang diharamkan. Tahan kupingnya, jangan mendengar sesuatu yang diharamkan. Maka jauhi dari orang-orang ghibah. Kalau biasa lihat infotainment di televisi, di media sosial, matikan. Sudah, tidak usah setel. 1 bulan penuh tidak perlu lihat infotainment. Lihatlah berita-berita yang positif, supaya apa? Kuping kita tidak menjadi ghibah, mulut kita tidak menjadi ghibah, mata kita tidak menjadi ghibah, pandangan kita tidak menjadi syubhat, tidak memandang sesuatu yang kemudian menjadi haram di hadapan Allah. Apa yang boleh kita lakukan ketika Ramadan? Ambil Quran, bacalah Quran, tadarus sebanyak-banyaknya, tadarus sebanyak-banyaknya, tadarus, baca Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Ramadan ini adalah bulan Quran. Maka banyak orang-orang soleh yang 11 bulan sebelum Ramadan dia gunakan untuk mencari nafkah dengan sebanyak-banyaknya. Dia kumpulkan hartanya, dia kumpulkan uang, jadi tabung. Untuk apa? Ketika Ramadan dia sudah dikhususkan, saya Ramadan tidak akan bekerja apa-apa, saya ambil cuti Ramadan, saya tidak akan dagang Ramadan, saya akan betul-betul habiskan Quran. Saya ingin menghatamkan setiap hari hatam Quran. 1 Ramadan 30 hataman saya akan lakukan. Ini beberapa orang yang, banyak orang soleh seperti ini, kaum santri, para ulama-ulama yang seperti ini. Nah sekarang kan lihat, Anda adalah santri, bagaimana? Apakah bisa mengambil hak Quran pada diri Anda ketika Ramadan? Gunakan untuk Quran. Yang biasanya ke ladang, gunakan, kurangi ladangnya. Biasa dagang, kurangi dagangnya. Tapi kemudian malah terbalik. Ketika Ramadan, pasar-pasar justru semakin ramai, tempat-tempat pencarian uang semakin full, tempat-tempat dagang semakin penuh. Orang yang tadinya di pinggir-pinggir jalan tidak ada orang jual makanan. Ramadan, dari ujung sampai ujung, dari pasar sampai pasar, semua orang jualan. Apakah mereka salah? Tidak salah. Tidak salah. Mereka memang kerjaannya, mereka memang mencari nafkah.
Tapi saya katakan tadi, beberapa orang soleh, orang yang memang ingin menghabiskan Ramadannya dengan tadarus Quran, ingin menjadikan Ramadannya menjadi syahrul Quran, ingin menjadinya Quran Ramadannya yang betul-betul menjadi bulan ibadah, dihabiskan waktunya beda. Di luar Ramadan digunakan untuk bekerja. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, digunakan untuk mencari nafkah, digunakan uangnya ditabungkan, hasilnya dikumpulkan untuk persiapan Ramadan. Walaupun dia tidak bekerja 1 bulan, tapi tidak membuat dia fakir. Dia telah bekerja 11 bulan dan telah menabung, sudah disisihkan. Ini untuk jariah Ramadan, ini untuk buka bersama Ramadan, ini untuk takjil masjid-masjid ketika Ramadan, ini untuk takjil ketika sahur di bulan Ramadan, ini untuk hidangan ketika tadarus di bulan Ramadan, ini untuk santunan yatim di kala Ramadan, ini untuk memberikan THR bagi orang-orang dekatnya, orang-orang tidak mampu, fakir miskin di kala Ramadan, sudah disisihkan. Ketika orang berpikir seperti ini, tidak usah banyak-banyak. Dari 265 juta penduduk Indonesia, ada yang berpikir seperti 2 juta saja, sudah akan memberikan potensi luar biasa untuk kemakmuran umat Islam di kala Ramadan. Orang nggak akan banyak jual. Loh, bagaimana kalau seandainya orang menjadi soleh semua, terus tidak ada jual beli? Apakah kemudian mati pasar? Itu tidak mungkin. Karena di luar umat Islam banyak umat-umat yang lain juga mereka menjadikan pasar. Mereka juga mampu menghormati orang Islam. Mereka juga mampu menikmati hasil dari Ramadan. Coba lihat, ditayangkan berapa banyak stasiun televisi yang kemudian meraih keuntungan ketika Ramadan. Banyak tayangan-tayangan religi yang kemudian diambil untungnya. Banyak iklan-iklan religi yang kemudian perusahaan-perusahaan mengambil untungnya. Semua menjadi untung. Kenapa? Itulah berkah Ramadan. Berkah Ramadan ternyata bukan hanya orang Islam saja, mau umat non-Islam sekalipun, Nasrani, Yahudi, Majusi, bahkan yang tidak beragama sekalipun akan mendapatkan berkah Ramadan. Itulah betul-betul Ramadan membawa berkah. Ramadan akan membawa berkah bagi pelaksananya. Ramadan akan membawa berkah bagi yang mencintainya. Ramadan akan membawa berkah bagi orang yang mengamalkannya. Ramadan akan membawa berkah bagi orang yang bahagia. Ramadan akan membawa berkah bagi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka para santri, para jamaah sekalian, isi Ramadan ini dengan baik, penuhi, gunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan para santri, para jamaah mampu mengisinya. Jangan banyak hura-hura, hemat, dihemat. Gunakan sebaik mungkin. Sisihkan harta benda Anda 1.000, 2.000 untuk jariah ketika Ramadan. Pahalanya akan dilipat gandakan, berlipat-lipat di luar Ramadan, berlipat-lipat. Anda sodakoh makanan, dilipatkan pahalanya. Anda sodakoh pakaian, dilipat gandakan pahalanya. Anda jariah minuman, semua akan dilipatkan. Mudah-mudahan kita bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan bisa. Harus bisa. Harus mampu. Harus mau. Isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.